jam terbang itu benar-benar mempengaruhi mental yang pasti, mental perform, terus cara kita main musiknya juga, terus mengenal audiens juga. Di situlah bang. Kita tuh hidup ini garis kemiskinan, kita di bawahnya bang. Jadi itu benar-benar survive banget gitu. Perjalanan di sungai selama 7 jam demi mendapatkan uang. Terus sampai sana tidak pegang HP, tidak ada sinyal, tidak ada apa-apa. Saya spill ya, spill ngamen, balik dari Pontianak bawa uang berapa ya? Wih, Bang Dede. itu eksklusif nih. Eksklusif, saya spill. Jadi saya ingat sekali saya bawa. Podcast yang pastinya kami selalu mendapatkan bintang tamu yang sangat-sangat luar biasa, yaitu Bang Pandi, seorang musisi di Kabupaten Ketapang yang terkenal loh, pasti pada tahu. Nah, kita akan kulik sedikit ya dari Bang Pandi ya. Ayo Bang, gimana? Sehat Bang Pandi. Itu basa-basi paling ini ya? Ya, pasti sehat. Alhamdulillah. Yeah. Thank you Bang Pandi. Ini yang nonton kan nggak tahu ya. Ini hujan-hujan Bang Pandi kesini. Nah, Kasih tahu dulu. Terlambat. Ini luar biasa sih, mau dengan minatnya Bang Pandi juga ya. Dia mau datang ke sini ke acara kita hujan-hujanan. Jadi wajib ditonton sampai habis kalau kayak gini. Asik sih Bang Pandi. Thank you banget. Yang penting datang ke sini hujannya, dan sejujurnya kita ngincer Bang Pandi udah lama tuh. Iya, benar. Udah masuk list kami loh Bang, udah lama. Ngincer udah lama. Iya tahu, serius. Pokoknya harus masuk salah satu di list tuh Bang Pandi yang Target operasi. Mungkin Bang Pandi nggak sadar ya, tapi sebenarnya Bang Pandi itu nama besar tadi kita Bang. Sadar nggak? Enggak. Masa sih enggak? Nasi goreng satu. Iya lah, seneng banget. Boleh Bang, sini kita nasi goreng. Iya, kita tuh ngelihatnya Bang Pandi itu salah satu musisi di Ketapang yang berkembang. Gimana ya? Tidak stagnan di tempat, nggak mau yang itu aja. Ada naik kelas terus. Betul, gitu, ada aja ya yang kayak inovasi-inovasi yang Bang Pandi bikin nih Bang. Kemarin baru rilis karya. Yes. Yang di Amin kan? Di lokal. Boleh. Ceritain Bang, itu Bang Pandi, karya Bang Pandi kemarin. Oh iya, jadi waktu rilis karya sama ini juga kan, sama teman Bang Edo. Kalau misalnya tahu tentang Edo ini. Oh iya. Nah, itu boleh juga jadi nanti tamu sih. Next. Itu adalah salah satu musisi yang benar-benar mempengaruhi perkembangan bermusik saya, Bang Dede. Jadi Bang Edo itu karena punya pengalaman yang luar biasa besar dari luar kan. Dia kan SMA di Bandung ya kalau salah Bang Edo. Kuliah di sana juga, terus pulang. Nah, dia lah yang benar-benar memberikan pengaruh luar biasa untuk perkembangan musik saya. Nggak tahu ya teman-teman yang lain, tapi selama dengan Bang Edo akhirnya bisa rilis karya. Kayak nemu ini ya, kayak nemu kawan yang sevisi gitu ya. Berarti selalu partner berdua. Dulu partner ya, tapi karena Bang Edo juga punya band idealis sendiri. Dia punya ini jadi sendiri. dia punya band sendiri, saya juga punya band sendiri. Dirilis karya kemarin, kita dipercayakan itu sebenarnya lagu yang udah pernah dibawakan oleh salah satu band. Cuma kita hanya nge-remake. Jadi karya itu dikasih sama kita 3 lagu. Oleh sahabat saya, bos saya juga, Bang itu boleh sebut? Boleh dong. Bang Dwi Gatra, terima kasih. Iya, keren. Lagunya diberikan lagunya kepada saya. 3 lagu itu dikasih ke kami berdua dengan Bang Edo. Terus kita mulai aransemen ulang lagunya dan kasih sentuhan yang kita banget kita banget yang saya dengan Bang Edo inilah ide kita berdua lah pokoknya lagunya. Terus ya akhirnya kemarin dikasih waktu dan tempat di Lokanoa untuk perform kayak gitu sih. Berarti itu rilis lagu pertama atau sebelumnya udah pernah rilis? Kalau Bang Edo sudah dengan bandnya, ada satu bandnya kan, The Sudirman itu Bang Edo udah punya karya banyak juga di The Sudirman. Ingat The Sudirman nggak? Enggak. Yang kita bahas di Sektifest. Iya. Salah satu yang itu udah perform sampai luar Ketapang itu. Kalau The Sudirman, namanya juga udah dikenal di Sudirman mah keren-keren. Iya, terus ini Bang Pandi, kan nama Bang Pandi ini
terkenal lah di mana ya, reguleran. Mudah-mudahan. Oh iya. Iya di kafe-kafe. Pengamen sebagai pengamen. Enggak lah. Selalu sebagai musisi sih ada terus di kafe-kafe kok. Di kafe-kafe itu kayaknya di Ketapang kayaknya semua udah dikelilingin deh. Kayaknya. Ketapang ya. Iya. Kota Ketapangnya iya, Iya. tapi kecamatan-kecamatannya belum. Iya. Oh, susah Terus kali ya. weddingan apa lagi kalau weddingan ya kalau dengan teman itu dah. Alhamdulillah. Tapi di weddingan pernah juga ya. Pernah Oh, juga sangat, di weddingan. sangat. Pernah juga. Sering ketemu banget sama Pandi waktu di Jaga weddingan. jengdak kan. MC andalan juga. Oh. Di Terus wedding. di event-event besar juga pasti Bang Pandi juga namanya cukup besar lah. Nah, tapi Mas sebenarnya yang kutahu kan Bang Pandi kan pernah merantau juga kan Pernah di Pontianak. waktu itu kuliah. Nah, seberapa besar sih Bang pengaruhnya Bang dari merantau itu mempengaruhi jiwa bermusik ataupun mindsetnya gitu? Iya, berkembang sampai sekarang ya. Jadi sangat berpengaruh Bang. Ya, jawabannya sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh, karena ya. main di luar. Di luar itu dulu memang ke kafe-kafe Bang. Jadi dulu ada bukan salah satu ya, ada brand rokok, itulah pokoknya Di sana, di Pontianak? Di Pontianak lah ya, ada brand rokok yang besar di Indonesia. Nah, kita tuh kayak dikontrak Bang, dikontrak misalnya per semester ada 90 titik manggungnya. Wow. Jadi itu keliling di Kalimantan Barat, itu keliling. Jadi di Singkawang, di Sambas, di Sintang, pokoknya keliling lah, keliling di Sekalbar lah, Sekalbar. Di kabupaten di Kalimantan Barat. Nah, dan jam terbang itu benar-benar mempengaruhi mental yang pasti, mental perform, terus cara kita main musiknya juga, terus mengenal audiens juga. Di situ lah Bang, karena kan dari setiap kabupaten, apalagi masuk ke kabupaten lain, terus kita tuh main kadang tuh misal nih ya di waktu itu di Sambas kalau nggak salah, di Sambas kita nyebrang lagi Bang itu Ke ini ke apa? Sepura kalau nggak salah. Sepura. Oh, Ke Sepura. iya. Nah itu tuh, jadi masuk ke Sambas terus kita ke Sepuranya, nah, kayak gitu. Jadi tuh di Sampai sana ke dalam-dalam berarti ya? sampai Bang, sampai. Jadi kayak ke Mempawah itu ayam, Mempawah ingat waktu itu di terminalnya itu lah. Oh iya iya. Nah, itu pas Ya di pokoknya bisa sampai kayak gitu. Pas di Singkawang keliling lagi tuh Bang, ke kecamatan di Singkawang gitu ya, kecamatan. Oh iya kecamatan. Kayaknya. Pokoknya masuk. Kecamatan. Jadi selama satu semester 6 bulan ya, 90 titik apa Wow. gitu. Jadi itu harus dihabisin tuh. Sekalbar lagi ya. Dan waktu itu enaknya emang dapat bayaran juga. Ya, Nah itu sih. Dari situlah kebentuk ini ya. Jadinya akhirnya ngasilin nih main musik. Kayak gitu tuh. Jadi Karena- ngebentuk itu emang. Karena orang yang bisa main musik kan banyak. Iya betul. Tapi kan enggak semuanya bisa jadi Penghasilan. penghasilan kan. Nah, itu. Apalagi bisa hidup dari musik. Make inilah ya Dan pendapatan. Bang Pandi hari ini benar-benar hidup dari musik kan? Iya, saya pengangguran, benar-benar pengangguran. Jadi Seru loh ya. benar-benar pure Benar, dari benar-benar musik. hidup dari Untuk musik. di Ketapang aja Iya. bisa hidup dari musik. Wow. Serius ini. Berarti hari-harinya ngapain nih? Kan pengangguran cuma hidupin dari Aku tahu, aku musik. tahu. Kan berarti event-eventnya kan nggak setiap hari kan? Iya. Jadi gimana? Jadi kalau biasa tuh, iya. Tapi nggak apa-apa, boleh sebut Iya. lain gitu, nggak apa ya. Ah. Jadi sebut aja ya. Jadi di Selasa dulu tuh waktu awal-awal ada tempat baru itu, saya pernah 1 minggu itu 3 kali manggung reguler. Terus di weekend tuh diisi wedding Sabtu Minggu. Iya. Jadi benar-benar 5 hari manggung selama 1 minggu tuh. Pernah. Terus sekarang untuk yang sekarang ya, isi reguleran di salah satu kafe di Selasa, terus di Jumat di salah satu kafe lagi beda. Bisa. Terus di Sabtu ada lagi. Keren. Ya itulah. Itu- Belum Ki, ada biasa kalau hari-hari kosong biasanya ada live. Iya. Terus sering nontonnya siang-siang. Live. Suka ngulik-ngulik gitu. Iya, Keren iya. Bang Pandi gitu. Kayak gitu. Live TikTok dapat Live juga TikTok, itu. heeh. Untuk cari rokok lah boleh. Ih, seru Berarti tau. itu mas penghasilannya bener-bener dari Musik. musik itu. Totally. Ini ya? Bisa yang- hemat. Iya. Pandai-pandai ngatur duit sih. Ya. Ini ya yang kita obrolin kemarin. Kayak itu kemarin tuh kami cukup penasaran Bang Pandi. Ada nggak ya orang di Ketapang yang hidup dari karya? Karya ya. Iya. Nah ada nggak ya? Nah ternyata ya makin kesini makin mendekati lah ya. Mulai ada yang hidup dari ya. Bayangin, udah jadi profesi yang ini kan, profesi yang apa yang ajak, yang stabil kan? Ya. Musisi itu Bang Pandi.
hidup dari musik ya. Keren ya, mau nggak? Ih, mau banget aku. Tapi harus pandai hargai Iya diri sih, juga iya. sih bang. Betul. Nah, ini nih yang aku itu juga iya. berjalan ini. Yang aku salut dengan Bang Pandi itu prinsip-prinsipnya. Negosiasinya harus benar-benar. Gimana tuh Bang? Jadi pandai hargai diri sih. Yang paling penting kan sama sih di produk apapun yang Iya. pengen kita jual kan. Kayak kita kan pengen jual jasa nih. Minimal orang tahu bahwa oh ini bagus nih. Jasanya bagus sama dia. Nah, kayak gitu. Nah, dengan kita bisa menampilkan jasa yang bagus atau kita bisa melayani dengan bagus lah ya dengan jasa kita. Harga tuh akan Kita sama. punya harga sendiri. Harga itu akan sama juga enak kita pengen ngeletakin. Dan orang pun kan pasti bisa ini bang, bisa nakar kan dia. Iya. Kayak oke bang kita coba ya performnya Kalau sebulan. bagus, Nah, dia kan bisa lihat kan. Iya. Kayak gitu sih. Bang Pandi itu tipikal yang ini ya, nggak mau menurunkan harga. Ada kualitas. Nanti gimana? Tidak begitu. Ada juga itu mungkin kalau misalnya nggak tahu lah ya kalau misalnya pas acara teman kayak gitu kan tidak dibayar juga nggak apa-apa. Iya. Kayak kita kemarin perform Iya. Center Face kan. Itu benar-benar untuk Iya. sama-sama movement untuk ketapang kan ya. Iya. Kayak gitu tergantung situasional. Tapi ini ada fun fact sih ya. Aku banyak belajar misalnya di Ketapang ya. Ya. Banyak cita-cita tentang dunia profesionalis itu salah satunya Bang Pandi. Nah, sejujurnya Nasi goreng habis ini Nasi goreng lagi. Nasi goreng. dua ya. Sejujurnya, Iya. aku kan baru ya di Iya, Ketapang kan betul, hitungannya baru ya. Mungkin Bang Pandi ingat nggak pertama kali kita ketemu? Di Nefma. Di Nefma iya, ya, di sini. Nefma. Udah Iya. nggak ada. Udah nggak ada ya. Dulu punya Bang Pandi. Punya warkop juga. Ya. Oh, punya warkop. kafe. Dulu ada. Punya, namanya apa nih? Sama jalannya juga. Di jalan tetanggaan. Tetangga. Dulu tuh ya, pertama kali aku ke Ketapang, salah satu yang kemudian ketemu dengan Bang Pandi itu kayak berkah banget sih. Jadi tahu anak-anak tongkrongan Ketapang tuh gimana sih? Berkah banget. Anak gehul ya, anak gehul. Rendah Dulu juga ya. iya. Dan aku kan memang bukan anak nongkrong kan, Hmm. nggak tahu nongkrong nggak ini jarang keluar apa segala macam ketemu. Wah, minder dulu tuh, wah ternyata di Ketapang ini luar biasa. Minder anjir enggak. Tapi seru sih bang kalau inget-inget pertama dulu itu banyak sharing tentang Bang Pandi itu banyak dapet apa ya insight-insight di dunia profesionalisme gimana gitu, gimana punya prinsip-prinsip dalam berkarir, keren sih. Khususnya Ketapang ya. Ya susah Ketapang. Berarti kalau musisi itu lebih spesialisnya abang tuh main gitar Main atau? iya. Kayaknya semua bisa ya. Oh, semua musik Enggak, atau? main drum enggak bisa. Oh, drum. Ya, nanti teman-teman kan nonton. Bohong tuh berarti. Enggak bisa, drum enggak bisa, suling enggak bisa. Iya. Nah, Tapi yang lainnya bisa. tapi kalau untuk gitar mungkin keyboard dikit-dikit karena diajarkan itu Iya, tadi. Bang Edo tuh udah master deh. Iya master sih. Iya. Nyanyi dikit-dikit. Oke, kayak gitu. Nggak dikit ah. Bohong kalau dikit. Itu dari hobi Iya. atau karena bawaan karena kuliah atau gimana? Oke, ceritakan dari awal ya. Ah. Jadi itu kenapa main musik dan milih musik untuk bertahan hidup di dunia yang luar biasa ini. Yang Jadi itu tipu-tipu. Jadi itu dari awal sekolah menengah pertama SMP itu tuh udah punya ketertarikan karena dulu tuh punya guru musik lulusan salah satu inilah universitas seni di Jawa. Sekarang udah almarhum ya Pak Yan Suhada itu sangat inilah dia benar-benar berperan penting dalam menjerumuskan saya ke dunia musik. Awal-awal tuh ikut apa? Festival tradisional kayak gitu. Apa sih lomba-lomba porseni dulu waktu SMP. Dan itu pernah dikirim sampai Pontianak waktu kelas 2 SMP. Dari SMP-nya di sini. SMP di sini. Dikirim ke Pontianak. Dikirim ke Pontianak waktu itu ikut porseni. SMP lagi ya. SMP. Dari zaman itu udah tertarik banget dengan namanya musik. Nggak tahu kenapa musik tuh luar biasa seni ya seni. Iya. Dan pindah ke SMA masih lanjut tuh terus bang karena dibutuhkan kan. Iya. Ini memang pemain dan apa ya nyebutnya talent lah ya talent musik di SMA karena kan zaman dulu waktu saya di SMA itu teman-teman lebih milih ke yang akademis kayak gitu tuh lebih kayak ke minting kayak nilai-nilainya ya, ikut cerdas cermat atau olimpiade mereka Di tahun itu ya. di tahun itu di 2000 berapa tuh? 2000 pokoknya 2000 Puluhan lah ya 2000 di bawah 2010 lah Oh, iya. karena kan saya lulus 2009 kan. Iya. Nah terus dari SMA itu main musik selesai itu
selesai pokoknya di SMA tuh selesai musiknya, kuliah kan. Pergi kuliah dulu belum main musik bang, ceritanya pergi kuliah karena benar-benar keterbatasan biaya, karena kan memang orang tua pun benar-benar dari kita tuh hidup ini garis kemiskinan, kita di bawahnya bang. Jadi itu benar-benar survive banget gitu. Abang waktu itu duluan kuliah, akhirnya saya ambil D1, balik sini lagi kerja di warnet dulu. Iya, Kerja di warnet. Era warnet. Jago warnet. D1 tuh selesai kerja warnet sini. Era warnet, Pulang iya. ke Tapang setahun. Setelah setahun itu nggak tahu ngambil perasaan tuh pengen banget kuliah kayak gitu. Pengen kuliah nih. Nggak harus habis di sini nih saya nih ya kayak gitu kan. Waktu itulah pergi kuliah, akhirnya pergi kuliah ke Pontianak lagi, lanjut dengan catatan tuh waktu itu gini ngobrol sama mama, daftaran kuliah aja. Biar uang semester Dedi yang cari, kayak gitu tuh. Kayak dulu tuh kayak gitu. Jadi berangkat kuliah, kerja di toko install program dulu tuh di Pontianak. Habis itu tuh pas kerja ini ada teman ngajak festival, waktu itu festival akustik. Ini lagi kan kebakar lagi kan semangat musiknya. Tahun-tahun segitu pensi pun banyak. Pensi banyak itu. Tapi waktu di Pontianak itu pertama kalinya saya ikut festival tuh, dan itulah yang juara itu dilirik tuh akhirnya dilirik sama ini. Belum gini. Waktu itu nggak juara festival akustik, akhirnya ikut terus festival akustik kan, bangun band. Akhirnya juara di festival akustik berikutnya, kena lirik sama ini orang-orang yang cari talent untuk apa itu namanya? tuh ngerokok tadi tuh. Ditawarin akhirnya karena mainnya bagus, ditawarin. Startnya pertama kali itu dulu sama, sekarang udah jadi artis Pontianak lah dia. Itu MC kondang luar biasa. Nah, dulu nggak apa kita sebut. Nggak apa-apa dong. Nah dulu tuh nggak apa ya. Nggak apa. Dulu tuh pertama kali diajak tuh sama dia tuh IO nggak salah saya, ada sebuah IO yang di dalam itu tuh ada Bang Kamil Omda. Bang Kamil yang ada. Bang Kamil pertama. Luar biasa sih orang itu tuh. Berarti memang udah terkenal dulu ya kalau Kenal banget sih sama Bang Kamil tuh udah benar-benar seterkenal itu di Pontianak. Konten-kontennya dengan MC lucu, dengan stand up-nya. Nah itulah akhirnya jalan di bawah payung itu tuh, di bawah payung rumah produksi itulah ya. Karena dia ngerjakan shop sign, ngerjakan banyak lah tentang rokok itu. Akhirnya dari itu jalan terus tuh. Akhirnya main musik. Akhirnya juga pas udah balik ke Ketapang, kita bisa ini mewakili Kalimantan Barat waktu itu Cardinal Awards di Bali. Itu paling jauh sih. Itu yang baru. Festival. 2000 ini bukan atau dalam itu 2017 yang main gitar ke Bali itu beda Bang Dian hitam. Mas Dian. Nah itu perlu gak tuh dia yang ngobrol tuh. Bang Dian hitam. Nanti Mas Dian ya. Itu guru. Guru. Iya Mas Dian banyak cerita dari kawan-kawan juga, emang harus diundang. Harus tuh, karena nasional kan jadi. Nah waktu itu Cardinal Awards di Bali, kita nggak dapat juara waktu itu, Bali yang juara satu. Terus pulang. Ya sebanyak itu sih pengalaman kalau misalnya bermain musik kan sampai ke sana. tapi udah pengalaman yang bisa dibagi itu, soal prestasinya udah sampai ke Bali. Iya sih. Tapi itu bentuknya band atau sendiri nanti? Ngeband itu. Ngeband ya? Itu ngeband. Jadi apa waktu di band tuh? Gitaris. Masih di gitaris, kirain vokalis. Masih main gitar. Masih. Ya. Paling keren. Paling keren. Amin ya Allah. Tahun segitu ya. Iya. Kayak ngebayangin ya, di Iya. tahun segitu namanya anak band apalagi gitaris itu pasti Apa fansnya nih? banyak. Terus kan balik-balik ke Tampang loh aku kan. Nah kayak gitu. Cuma itu kan biasa dapatnya dari orang kan insightnya. Kalau kita kan nggak ngerti kayak gitu. Iya. Jadi sebenarnya ya dari awal kita banyak ngobrol di Nekma ya, itu banyak cerita sih tentang Bang Pandi yang aku tahu, termasuk perjuangannya. Berjuang banget sih. Bukan perjuangan yang mudah sih sebenarnya kalau diceritain semuanya. Apalagi pas balik ke Tapang kan. Iya. Ke Tapang waktu itu yang ku tahu baru Bang Aji Satria waktu itu, vokalis cowok dan itu di band Membes. Itulah akhirnya saya belajar nyanyi tuh dari Bang Edo. Nggak bisa kayak gitu kata Bang Edo. Kok nyanyi nggak bisa kayak gitu? Latihan dulu kata Bang Edo. Akhirnya dilatih tuh sama Bang Edo. Diajarin sketching, diajarin pernafasan, disuruh nonton di YouTube ini, harus lihat ini untuk latihan vokal. Akhirnya ya alhamdulillah sekarang tidak bagus, tapi ya nggak terlalu malu-maluin lah pas perform kayak gitu.
lagi udah punya karya keren. Iya, bagus kok. Iya. Kayak gitu aja bagus. Kalau belum nanti denger suara aku tawan. Kita baru nggak bagus. Lah, oh ya. Iya. Tapi artinya Bang Pandi juga sebenarnya di posisi yang sekarang juga bukan ini ya, maksudnya bukan memang dari awal instan bisa nyanyi ya. Oh, bener-bener enggak. belajar vokal. Belajar ya. Minat. Belajar. Karena nggak tahu lah ya, apapun yang kita pengen ini ya, kita pengen ambil skillnya ya, itu benar-benar butuh proses sih. Memang harus dari nol. Berapa Itulah, tahun itu? kalau nyanyi itu karena pengen nyanyi yang benar-benar nyanyi itu mungkin ada 7 tahunan, mungkin 8 tahunan kayak Belajar gitu. Tapi belajarnya kan sekarang sampai sekarang pun tetap masih belajar hitungannya. kayak Tapi berarti belum ada basic ya sebenarnya dari awal. belum, hanya nyanyi-nyanyi gitu ya. Kadang kalau misalnya pas kita nongkrong di gang nyanyi kan, Iya. nongkrong sama teman-teman main kartu, ada gitar nyanyi ya, kayak gitu ya dulu. Tapi akhirnya pas kesentuh sama Bang Edo karena kekurangan vokalis juga waktu itu. Iya. Waktu itu Bang Dayat yang bagus tuh ya, yang benar-benar bagus. Terus Bang Haji Satria yang bagus, Bang Tommy waktu itu. Nah, terus ada beberapa yang mungkin karena mereka memutuskan untuk enggak percaya dengan musik waktu itu kan. Iya. Tapi aku percaya dan Siap. Konsistensi. iya, konsistensi Biasa. itu sih yang Iya, penting sih, benar. Karena orang udah pada nyerah, biasanya kan banyak yang nyerah dulu karena Iya, kan betul-betul. Iya. nggak sedikit ya yang Betul-betul, bilang iya. kalau musisi itu belum tentu bisa ngidupin apalagi orang yang udah berkeluarga. Kayak gitulah, Hmm. benar. Dari semua perjalanan tadi, Bang Pandi, kapan Bang Pandi itu sadar merasa bahwa bisa nih hidup dari musik? Itu waktu di Pontianak tuh. Di Pontianak itu? Itu. Nih, saya spill ya. Iya. Spill ngamen balik dari Pontianak bawa uang berapa ya? Wih, Bang Dede. itu eksklusif nih. Eksklusif, saya spill. Jadi saya ingat sekali saya bawa 114 juta. Wow. Balik ke Tampang. Itu dari ngamen tuh. Dari selama berkeliling Ah. Nggak dijajanin. Jajak. Waktu itu kan niatnya ini. Oh, enggak. Pengen ini kamu tuh pengen ngelamar. Oh, iya, iya. Ya, waktu itu cuma tapi kalau ke arah situ ceritanya ke tadi. Beda Ya, jangan lupa gitaris nih. Oh, iya. Tetap ganteng kok beneran. kayak gitu. Wah, itu benar, tapi Angka yang besar itu, Ah, sangat jadi- besar loh itu. Apalagi tahun segitu kan. serius dan apalagi sekarang kan tanya sih teman-teman. Ini kan teman-teman yang ngamen-ngamen enggak sekarang udah pada beli mobil, beli motor. Iya. Gila, Keren. aku mau kerja itu aja lah. Di Ketapang tapi ya iya emang Oke. bayangin kan Yang- juara 1 nasional loh Bang Dian. Iya betul. Itu Makanya, hitungannya memang. yang macam-macam kita yang masih berharap P3K dan PNS. Tapi waktu itu ya orang Iya. pajak nih. Tapi waktu itu sekarang dulu mah- ya dulu ya. Gitu. Tahun segitu ya. Tapi keren lah ya. Sekarang udah banyak cicilan, Bang. Iya. Oh dulu kan udah ada Semua cicilan ya. Tapi justru itu sih ya. Iya. Menurut Bang Pandi, dari perjalanan Bang Pandi yang begitu panjang tadi, Hmm. ada tips nggak sih Bang buat kita kan banyak tuh biasanya orang-orang yang masih belum menemukan jati diri. Betul. Sedangkan Udah Bang pada Pandi nyerah. kayak udah nemu jati dirinya gitu. Prosesnya gimana sih Bang? Ada tipsnya atau enggak? Kayaknya gampang banget gitu nemuin Nah, jati waktu dirinya. itu, gini, waktu itu karena memang ini kan ketertarikan di musik itu benar-benar tinggi. Hanya waktu kuliah pertama itu tidak diajak teman-teman karena teman-teman kan semester 1, semester 2 sampai semester 4 tuh kadang sibuk banget kan di ini kan di perkuliahan kan. Nggak mikirin inilah, nggak mikirin kayak festivalan yuk di luar, reguleran yuk di luar enggak. Tapi waktu saya kuliah pertama kan seangkatan nih sama teman-teman yang keluar dari Ketapang. Terus di tahun kedua saya kerja kan, kerja di warnet. Tahun ketiga tuh teman-teman udah free, mereka udah semester 5, semester 6. Ah, diajaklah sama sahabat saya tandem yang luar biasa. Saya spill juga namanya Bung Hariska. Bang Rizka. Itulah yang mengajak saya dan akhirnya saya berrezeki seperti ini. Bung Hariska tuh luar biasa. Diajak festival sama Bung Hariska waktu itu. Nemu ya jadi apa Mm-mm. namanya Jati kesukaannya. diri. Berarti bisa dibilang kuncinya adalah menjalani apa yang kita suka gitu. Atau Tapi pernah rasa bosan Oh, nggak? kuncinya tuh ya itu apa? Pertama tuh nggak tahu lah ya, ini bukan kunci juga. Kayaknya tuh berhubungan dengan luck gak? Karena kita Oke. emang siap gak kan waktu Iya. itu. Enggak terlalu jago benar, tapi ya keberuntungan ya. Dengan Iya. keberuntungan ini kita dapatkan peluangnya. Kita belajar terus tuh untuk bisa ngibur. Iya. Belajar terus. Akhirnya ya jalan terus lah kayak gitu. Tapi itu kayaknya salah satu masalah di kita juga ya. Banyak dari kita ya banyak yang belum tahu apa yang disuka. Betul. Nah,
Jadi ketika kita nggak tahu apa yang kita suka, akhirnya kita melakukan sesuatu itu nggak konsisten. Betul, coba Nah, sana, itu, coba sini, coba iya. sana, coba sini. Karena tidak ada apa ya bro, tidak ada tips lain lah. Kerja keras emang. Maksudnya Iya. bukan kita ini ya, bukan keras dalam artian kita ngangkat Iya, apa gitu. Tapi itu konsistensi. kita bekerja keras latihannya itu. Dulu tuh bang saya zaman awal-awal tuh ya belajar main gitar. Saya tanya-tanya terus cari guru, cari itu. Tiap hari pegang gitar. Itu dasarnya karena suka, memang suka main musik kan? Karena suka musik. Di apapun ya, di bidang Iya, apapun iya, saya di bidang apapun. sama videografer mungkin atau Iya. mereka sound engineer. Kayaknya emang kalau misalnya didalemin pasti ngasilin bang. Yakin sih. Pernah rasa bosan nggak bang waktu dalam prosesnya? Pas manggungnya banyak ya. Tapi ini bukan menolak rezeki, tapi itu ada rasa bosannya. Karena kan kita manusia kan wajar kan kayak misalnya ada masalah lain yang itu. Karena pun tidak sesenang itu juga main musik. Iya. Jadi itu kalau misalnya enak nih main musik, Capek. ada gak rasa kadang kita tuh aku nyanyi gini kayak gitu, aku manggung ya. Iya, Ada rasa bosan. Kadang tuh kita ngelihat enak gak ya orang kerja kantoran. Iya. Nah kayak gitu ada. Sama. Apalagi di antara semua, misalnya di kafe ya, di antara semua pengunjung yang duduk menikmati makanan minuman sambil ngobrol harus nyanyi, itu Iya, tetap iya. ada rasanya juga. Iya. Tapi Kalau udah numpuk banget sih itu Bang Dede. tapi ngomongin ini ya, sempat disinggung tadi bosen ya. Tapi kayaknya Bang Pandi nggak ada bosennya, karena aktivitasnya selain bermusik juga adalah mancing. Itu ngasih uang. Oh iya. Itu ngasih uang. Enggak, mancing tuh bener-bener. Tapi kalau udah ini podcast ini sebagai informasi ya. Podcast kita sebelumnya dengan Bang Pandi gagal karena apa? Karena Bang Pandi mancing. Pantas kemarin tuh rasuku itu bangun nama Padi terus Bang Padi tak bisa kan? mancing. Salahin Rizky KW. Itu dalang di balik Iya, itu. kawan-kawan mancing Bang Pandi itu kayaknya udah sering banget ya, sering banget historinya. KW dan teman-temannya Terus itu. Alfian, Ya, Dian Hitam, Iya, Mas Dian Hitam dan segala teman-teman lah yang penelpon geng lah ya. Kepala Jasa Raja Kabupaten. Oh, iya. Sektornya Nitit. Tapi enggak bolos ya, Iya, itu iya. liburan pas Iya weekend. betul. Iya. Kalau weekday pasti sama KW biasanya. Iya. Mancing tuh kayaknya nyenengin ya, Bang? Ikutlah bang, ikutlah. Nyenengin. Aku serius ya, aku beberapa kali juga pernah bilang juga ke Bang Pandi, aku pengen banget ikut. Nah. Tapi aku takut nggak bisa berenang aku. Aku namanya bosan. Nah, yang kayak gini nih. Jadi yang pasti tuh nggak tahu lah ya, karena memang memancing itu sabar sih. Iya. Oh. Itu buktikan orang tuh sabar atau Aku enggak. pemanas Iya. sih. Kalau yang sumbunya pendek tuh kadang nggak bisa. Karena kadang kita mancing kan perginya subuh nih. Iya. Sampai maghrib, sebelum maghrib kadang kan. Iya. Teman-teman pun kadang pokoknya kalau yang lewat maghrib pun biasa sholat pun di atas itu, Iya, di atas kapal mereka. atas kapal. Jadi teman-teman tuh sholat di atas kapal. Di memang luar biasa sih mancing Iya. tuh. Dan sukanya kalau lihat story-story Bang Adi juga postingan-postingan mereka udah mancing tuh dapatnya banyak, dimasak sekaligus ya kan. Iya, makan rame-rame. Rame-rame. Ih, suka Seru sih sekali. kalau itu ngecamnya seru, mancingnya Iya, tidak seru. mancing. Suka sekali. Cuman itu takut tuh kan, karena kan pakai perahu kayak ini kan. Aku nggak bisa berenang, aku paling takut di atas air tuh. Iya. Nah mancing Banyak. ada tepi kali itu. Dulu ada teman yang nggak bisa berenang, dia beli ini kan, life jacket kan namanya, Ah. pakai pelampung Ah, gitu. pakai pelampung. Bawa itulah, Oh, ikut. bawa itu. Jadi aku belum. Kayaknya belum se-free itu juga waktu kita. pun baru lah. Pertanyaan itu, Kita masih Frida. buka Iya. ini. Enggak, sebenarnya waktu itu dicari kan bang. Kalau misalnya nunggu waktu luang tuh pasti nggak ada. Sama bang kayak misalnya kita latihan untuk mengasah skill gitu kan. Iya. Jadi itu bukan nunggu waktu luang, waktunya harus dicarikan emang. Iya. Oh, Kayak gitu. dapat tips baru, Dapat waktunya tips kita baru. carikan. Waktunya harus dicarikan untuk itu. Jadi benar-benar Oke. diatur. Betul Ini sih. diajarkan oleh inilah ya. Apa? Tetua-tetua lah. Oh, iya. Mereka yang benar-benar udah pakem banget main gitar kayak gitu. Mereka ngajarin kayak gitu. Masuk Karena- akal sih. Karena kalau misalnya nunggu waktu luang sulit tuh bang. Susah ya. Kadang kalau misalnya yang udah berkeluarga, kadang untuk anak istri, kadang Ya. untuk pacar kan. Kalau yang Iya. bucin banget. Iya. Nah, tapi memang harus dicarikan waktu. Kenapa ya? Enggak, kamu bilang aja jangan Bucin. bucin. Jangan bucin. Langsung senggol Jangan kan. bucin Maaf. ya, jangan bucin. Tuh jangan bucin teman-teman. Kalau kamu nggak bisa tuh. Iya. Kalau bucin nggak bisa ngasah skill pasti. Ya gitu-gitu aja hidupnya. Enggak lah ya, canda-canda sama. Dan itu juga ya, yang aku salut
dengan Bang Pandi salah satunya adalah lingkungannya itu positif tau. Iya, soalnya positif vibe sih pertama lihat. Nah itu. Iya seriusan, aku kan baru ketemu kayaknya baru ini ya ketemu Fani langsung Siap. soalnya kalau nengok tuh cuma lihat di media sosial. Terus pas tadi kan kenalan positifnya vibes itu kelihatan gitu loh. Iya. Kalau aku ngeliat orang Kita punya grup Nefma ini Iya. kan. Kalau satu grup. Itu ada satu grup yang sama kan Ini di sok. Nefma itu nggak sih positif. abang nggak positif sih. Biasa aja. Bang Dede positif. Insight-nya luar biasa sih. Pas pertama ketemu juga kita kan sempat sharing ya. Bang, ya? Sempat sharing Luar biasa sih. ngobrol soal musik. Aku baru banyak belajar juga. Oh ternyata menikmati musik tuh begini gitu. Karena emang yang sempat aku bilang ke Bang Pandi dari dulu yang musik yang ku dengerin tuh agak beda dengan kawan-kawanku gitu kan. Aku dulu kan dengerin lebih ke instrumental, terus segala macam gitu kan. Nah dulu teman-teman kan nggak ada yang dengerin itu. Tapi pas ngobrol dengan Bang Pandi nyambung gitu loh. Instrumental itu apa? Instrumental itu kayak gini. Kayak kalau misalnya ada musik hanya gitar aja yang Tapi nggak ada ininya, nggak Oh, ada, nggak ada nggak ada lirik. lagunya, Nggak ada lagu. nggak ada vokalnya, Vokal. nggak ada vokal. Jadi kayak saxophone aja yang main Aku suka juga itu. Nah, bagus tuh. Untuk kerja. Oh, Untuk sambil ini kerja ya. aku. relaksasi. Relaksasi, Relaksasi. segala macam itu. Keren lah sebenarnya. Ya, Prevma nggak nyangka juga ya Prevma sejauh ini. Yes. Karena memang arti katanya kan semangat memang. Prevma ya. Aku dulu pertama ke Prevma apa ya? Stand up bang gitu ya. Oh iya, stand up. Stand up Iya, comedy. iya, betul. Abang juga stand up kan? Enggak. Oh. Aku cuma dulu tuh karena ngurus warung kan, terus ada kamera kayak ngevideoin mah. Iya. Videoin Dulu mereka, aku dokumentasikan Prevma salah satu tempat stand up favorit kita sih, karena kan nggak terlalu tenang. tenang. Ini nih aliran tenang nih emang. Iya. Jarang orang lewat bawa genset atau bawa jarang serius. Iya kan. Jadi Bang Iwan tuh tapi ya itulah. Ya semua ada waktunya. Iya, kalau kata KW setiap masa ada orangnya. Ya. Oh. Itu Setiap orang ada masanya. KW banget. Betul sih. Coach by Rizky KW. Selain KW. Berarti selama abang menjalani sampai titik ini, Sampai titik ini ya. iya sampai titik ini bermusik ini ada nggak sih kayak titik terendahnya abang juga? Oh ada. Ada. Karena kan nama kita manusia ya. Iya. Pasti masalah tuh. Kalau misalnya kita hidup pasti masalah, pasti ada masalah gitu. Jadi tidak selamanya enak-enak terus. Pernah kayak waktu itu tidak ada kerjaan waktu COVID. Saya pergi ke gunung waktu itu. Wow. Nambang emas. Maaf ya, tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya di sana tuh ada tempat penambangan ilegal gitu lah. Jadi pernah sampai ikut kayak gitu. Oh tapi Demi cari uang tuh. Jadi cari uang. karena nggak ada bisa tempat panggung ya? Iya, karena waktu itu warkop udah nggak bisa buka. Manggung nggak ada kan. Manggung tuh bener-bener semua close. Udah pokoknya teman-teman yang tidak bekerja di pemerintahan pasti kan pada gaji kena potong kan. Apalagi bukan yang di pemerintahan aja gaji kena potong. Apalagi yang rendah. Nah. Itulah benar-benar itu tidak ada pemasukan sama sekali. Akhirnya waktu itu memutuskan untuk pergi ke Tempat itu. salah satu kecamatan di Ketapang, Iya. supaya tidak terspill nih bahaya nih nanti. Di mana tuh tambang ilegal? Enggak, sekarang udah nggak ada. Sekarang udah ditutup dah. Oh, Udah. ya, syukurlah. Pergilah ke sana, Bang. Perjalanan di sungai selama 7 jam demi mendapatkan uang. Terus sampai sana tidak pegang HP, tidak ada sinyal, tidak ada apa-apa. Itulah bawa batu, terus nitik batu itu tuh batu tambang gitu, terus dimasukin gelondong, ngemas cari emas. Berapa lama? Kayak yang di itu ya, 7 hari. gali-gali ke dalam. gitu. Iya. Cuma 7 hari tapi waktu itu. Waktu itu perginya 7 hari, terus dapat hasil balik, itulah dipakai untuk hidup. Selama Alhamdulillah. banyak hidup di di masa Covid itu. Di masa Covid dengan cara bertahan hidup lain lah, kayak waktu itu ngerjakan apa ya? Oh iya, bisa jualan tapi kita antar-antar kayak gitu. Oh. Saya pernah antar. Delivery. Nah, pernah delivery ke Sungai Cina waktu itu. Itu ingat sekali sih. Bang Fani kan di berarti kan udah foto terkenal. dulu itu lucu sih, sumpah. Waktu itu pernah di Sungai Cina. Pergi antar ke Sungai Cina. Waktu itu ada beberapa tukang antar kan. Kan aku yang pegang akun Instagramnya waktu itu, sebutlah salah satu warkopku kan di daerah sana. Terus aku pengen minta antar Bang Pandi kan ya. Aku antar lah, pakai masker padahal kan. Jauh-jauh. Waktu itu kan harus masker kan. Terus Bang Pandi kan minta foto. Ingat sih waktu itu. Oh, iya. Itu tuh maksudnya ngebuat apa ya? Ngebuat
ini udah parah banget nih hidup, tapi itu buat Masih ada, semangat. masih Nah itu nyemangat sih. ya. Akhirnya waktu itu sempat kita kumpul seluruh orang-orang yang punya warung kopi, seluruh orang-orang warung pernah kopi, ada kayak gitu. kita mediasi ke DPR waktu itu. Ya, waktu itu dibantu gak salah satu sosok yang dikenal di Ketapang. Kita duduk tuh di gedung DPR. Akhirnya waktu itu keluarlah regulasi, kita tuh boleh buka sampai jam 9 malam dengan catatan lah. Oke. Harus gimana orang di dalam itu berjarak, harus siapkan cuci tangan, nah kayak gitu. Akhirnya gitu tuh regulasi di Ketapang. Ingat waktu itu ke gedung DPR. Terus barulah buka lagi kafenya. Buka lagi ada penghasilan lah dikit-dikit, nah kayak gitu. Itu titik terendah sekali. Tidak pernah bang. Jadi tuh selama ini pegang gitar, 7 di sana tuh hari. pegang palu sama batu. Wow. Serius. Sama Ini nih 7 bang hari. apa bawa karung batu tuh sampai luka-luka. Naik masuk goa kalau nggak salah ya. Itu jalannya jauh. Terus yang paling yang paling parah sih ketemu sama ular kobra bang. Jadi kan karena kan itu hutan kan bang. Terus jalan jauh, hutannya itu benar-benar hutan yang basah gitulah kalau pagi. Terus tuh saya dari jauh tuh bang lihat ular bang diri kayak gitu. Nungguin ular itulah masuk baru saya lewat. Emang Segede separah itu sih. Besar bang, ular kobra besar. Wow. Di hutan kan, memang itu dari tempat itu aja naik kapal air gitu kayak kato gitu lah ya, sampan gitu tuh 7 jam jauhnya. Apa dulu bang yang ada di pikiran kamu ini? Kan biasanya kan di panggung penuh tepuk tangan, dilihat Kayak banyak ada orang. rasa putus asa kah atau gimana? Tiba-tiba ke situ. Ada sukanya bang, sukanya tuh karena ketemu orang yang kita tuh nggak pernah ketemu kan bang. Kayak kita akhirnya ngelihat nih gimana sudut pandang orang lain sih tentang hidup. Nah, Iya, gitu. iya. Karena kan kita yang hidup di kota, cara hidup kita nggak kayak mereka bang, Iya, kayak iya. gitu kan, nggak kayak gimana mereka jalanin hari-harinya. Gitu. Kalau kita kan nggak kesentuh internet sakit nih, Iya. nah, itu sih. Nah makanya senangnya itu, tapi pas di sana itu yang sedihnya nggak bisa itulah medsosan, nggak bisa chat siapa-siapa, nggak bisa kabarin siapa-siapa. Kalau misalnya pun terjadi apa-apa di sana, Iya. mungkin pulangnya hanya tinggal dikantongin. Nah. Kepikirannya oh? Itulah ada kepikiran kayak gitu bang. Cuma kan, Iya. cuma kalau nggak cari uang nih, Iya. Iya. mati Iya. kan nih ya Ah, gitu betul. kan. Iya. Karena ya itulah, itu jalan satu-satunya. Perjuangan semua laki-laki ya. Nah, itulah. Mempertaruhkan nyawanya untuk Nah. ya perjuangan semua orang lah. Iya sih. Pasti cari Untuk uang, hidup. bertanggung jawab kan. Di tahun-tahun segitu kan juga memang asli parah sekali COVID ya. Itu tuh bang. Iya benar serius. Itu tuh kami baru pulang dari Java Jazz. Waktu itu aku nonton Java Jazz. Oh. Disponsori oleh Bang Willy Swandaya. Bang Willis. Bang. Waktu itu pay later Iya. saya sama dia tiket pesawat, tapi akhirnya nggak usah kayak orang susah katanya. Nggak usah dibayar. Dibayarin sama Bang Willis. Tapi makasih. Itu memberikan experience luar biasa gak di musiknya. Karena nonton Java Jazz. Oh, Java Jazz karena kita lihat artis luar kan. Waktu kami di Jakarta, Suspek tuh bang pertama kali Indonesia Suspek. Suspek Waktu itu di Tangerang nggak kalau nggak salah kami. Pokoknya ada Suspek 1. Bukan Bekasi ya? Bekasi. Iya, pokoknya antara itulah ya. Iya. Sorry, correct me if I'm wrong. tapi Kalau nggak salah satu Bekasi. orang Suspek, kita masih di Jakarta. Terus pulang ya bang. Ini saya sampai ke Tapangan, diam-diam nih. Aku sampai rumah. Willis waktu itu tugas di Sukadana di kabupaten sebelah. Diam-diam kayak berdua. Rupanya kami pulang tuh sampai ke Tapang sama-sama demam bang waktu itu. Dan demamnya 1 minggu bang. Kayaknya kami pun waktu itu tidak tahu lah ya, mungkin karena waktu itu pikiran kita tidak ada mikir ke sana. Iya itu benar-benar berat sih demamnya bang. Iya. Terus akhirnya pas kumpul lagi di Ketapang, pas dia pulang waktu itu libur, ngobrol lah kami. Kemarin demam Bren. Iya aku demam, kamu juga ya kan? Iya dong. Akhirnya baru ngomong di situ kan. Tapi akhirnya kami udah beres demamnya. Iya, iya. Nah, alhamdulillahnya nggak ada kena tuh. Iya. Tapi itu memang lagi Pertama musim kalinya corona COVID. Waktu itu kan hampir nggak jadi kan Java Jazz. Iya. Itu 2019 kalau nggak salah. Oh. 2020. 2020 ya. Awal 2020 saya. Maret kami pulang. Ingat sekali. Iya, 20 Maret 2020. Maret, Kali COVID. Maret tuh langsung tutup semua, warkop di sweeping semua sama APH kan, nggak boleh buka. Itu pernah sampai tengkar apa kan sama APH karena memang mereka ngikut inilah peraturan daerah kan, udah ngeluarin harus
nggak boleh ada ini. Betul. Di zaman itu ya. Zaman itu. COVID luar biasa. Termasuk akhirnya saya ke Ketapang ini gara-gara COVID juga. Sama. Cari Iya. solusi tepat. Kayak semua orang punya perjalanannya lah ya, termasuk di COVID. Tapi apa namanya, Bang Pandi yang tadi tuh bangkit dari COVID akhirnya bisa kembali dengan dunia musik ini gimana? Masih ingat gak ceritanya? Ingat waktu itu pas udah bakal keluar COVID, bakal udah mereda tuh kan, udah mereka vaksin Iya, banyak itu vaksin. vaksin terus bakal mereda nih, udah mulai masuk tuh job udah mulai masuk bang. Dari itulah tuh akhirnya, karena mungkin orang pun udah butuh banget hiburan ya kayaknya ya. Karena selama ini mungkin karaokean mah di rumah atau mungkin ngabisin waktu medsosan di rumah, mereka butuh live musik apa. Itulah dapat job pertama kali, aku lupa gak sih job pertama kali sehabis COVID tuh. Tapi udah langsung membaik seperti semula. Kayak dapat tawaran lagi. Kembali normal hidup. Kembali normal. Sampai detik inilah berarti. Mudah-mudahan sampai detik ini terus normal ya kita ya. Amin. Jangan sampai ada COVID yang lain lah, Iya. atau virus-virus yang lain. Nah, dan sekarang juga Bang Pandi udah punya grup-grup sendiri sekarang kan di musisi ya. Di weddingan ada sendiri. Ada good vibes. Good vibes ya. sering Oh, ketemu. punya ada Bang Pandi. Ada di situ. Ini dong. Aku cuma tahu namanya tuh. Cuma tahu namanya. Ada Onia and Friends. Kalau misalnya permintaannya agak beda dikit kan. Kalau misalnya nanti aku mau Bang Pandinya yang nyanyi di wedding, Onia and Friends tuh pakai kayak gitu. Terus kalau untuk reguleran sendiri lagi, jadi udah ada PL sendiri dah. Wajar bisa hidup. Iya. Tapi ya emang kan, karena nggak tahu lah ya di apapun, maksudnya cara kita mendapatkan uang nih. Yang paling penting tuh money manajemennya sih. Kayak kita cara atur uang ya. Karena kalau dapat seberapa pun, tapi diambilin juga sama nggak akan bisa. Harus pandai emang ngerem diri sih. Bayangin hidup dari musik. Kayak pengen semua orang deh asli kayak gitu ya. Tapi berdarah-darahnya harus dilihat juga Iya sih. Minggu kalau aku lihat Bang Pandi tuh kayaknya asik banget. Pokoknya weekend dia pasti manggung. Iya, ya kan? sering nengok story-nya dari teman-teman. Kan kemarin ada teman lewat sehari 2 hari mancing. kan Nanti sebagai main mini soccer, main futsal. Ya, kayak gitu lah. Luar biasa. cara menghibur. Iya. Uniknya juga Bang Pandi, selain musisi keren, ya hobi mancing juga hobi main olahraga. Ya. Asli sih Bang Pandi itu salah satu yang kalau biasanya kan orang suka-suka aja kan, ngefans aja. Tapi enggak, Bang Pandi itu asli jago main bola, asli. Bahaya nih kata-kata ditonton teman-teman yang jago main kan, malu nanti. Terus nanti diajak sparring. Mana Pandi kata main bola jago tuh sparringnya mah. Sparring. Iya, tapi Neva sering kan sparringnya. Iya sering. Kalau main bola sendiri itu karena nggak ada laki-laki yang nggak main bola sih, Iya sih. aku rasa ya. Iya. Karena teman-teman pun pasti ada. dulu kecil lu kalau nendang bola, nendang botol kan gitu. Iya. Pasti nendang banget. Gak boleh pakai sendal. Iya kan. Itulah. Kalau atas tuh kita berdebat tuh, ini enggak, ini ketinggian. Enggak ada batasnya. Dan kebetulan dulu Iya. tuh di Pontianak selain main musik tuh Bang, demi bisa hobi main bola itu tersalurkan, kita tuh sering taruhan kecil-kecilan Bang, tapi bukan taruhan uang ya, kalah bayar lapangan kayak gitu. Oh. Nah, sparring itu kayak gitu dulu. Makanya agak ada jiwa kompetitifnya lah. Akhirnya sampai ke Ketapang, ikut turnamen sering dulu. Karena emang main bola pun emang suka sih. Sempat jadi pemain profesional kan? Profesional enggak, tapi enggak pernah jadi pemain pro. Cuma main di liga kayak gitu, liga yang ada di Ketapang. Pernah ikut turnamen-turnamennya. Ikut turnamennya. Berarti kan Pernah termasuk punya tim. kategori yang jago. Jago tau, asli ya jago. Enggak jago, bisa aja ya, bisa. Jadi saya tuh kadang tuh kalau ini ini Mama Di, aku tuh kadang minder kalau main dengan Bang Pandi and friend ya. Emang kamu pernah main bola? Enggak, Bang Deddy Enggak, bagus kok. yang lain tuh kompetitif kan mainnya. Aku tuh fun aja. Enggak, Bang. sekedar cari keringet. Nah, jadi tapi Tapi suka sih mereka selalu ini. Sebenarnya fun Bang. Iya. Sebenarnya fun karena teman-teman nih agak ini kan. Nah, jadi Kadang beban aku deh. enggak. Oh pantas Bang Deddy nak mau main lagi ya. Pernah dikatakan beban Enggak. Minggu aku main. Minggu main ya, main harus. Udah di booking soalnya. Tapi ya Asli. itulah untuk menjaga kewarasan kan. Iya, Itu betul, paling betul, penting. betul. Karena sejatinya kerja apapun kayak main musik ini capek, serius. Iya. Jadi harus ada selingan ya. Iya kan, karena kita
harus menyenangkan orang yang di depan kan. Iya. Selalu kayak gitu. Itu sih betul. memang yang ini. Kan kadang kalau misalnya yang nonton 20-an ke bawah, Iya. enak tuh cari lagunya. Tapi kalau yang nonton udah misalnya Di atas. maafkan kalau misalnya teman-teman yang 30, 40 ke atas tuh, saya tuh pernah ditegur sampai kayak lagu apa nih? Sampai kayak gitu. Benar-benar. Karena dia nggak tahu lagunya kan. Karena mungkin mereka tuh Jadi dia harus- punya genre sendiri lah, punya selera sendiri. Betul. Kadang kan orang-orang di sini kan maaf ya, bukan pukul rata, tapi beberapa oknum, beberapa manusia ini Iya. ada yang kadang kurang sopan saat Iya. menegur di. Betul. Baru aku bilang. Lagu apa nih? Wah kayak gitu tuh. Nggak semua orang Ganti sopan lagu. sekali Ada beberapa, tapi tidak seluruh manusia di Ketapang lah. Iya. Cuma ada beberapa yang Namanya netizen. iya seperti itulah. Itu Tapi jadi mungkin dari kebiasaan itu juga ya, akhirnya terbentuk Terbentuk, untuk akhirnya. ya bisa Jangan nggak sih sampai- kita menyenangkan semua orang? nggak bisa bang. Nggak bisa, Jualan kan? es krim harusnya kayak gitu. Iya. Ah. Pun ada loh orang nggak suka es krim. Iya, betul. Oh iya juga ya. Tapi nggak bisa memang. Tak hanya ngelihat ya bang. Jadi kadang pakai porsi bang. Iya. Lihat yang 20-an ke bawah ada porsinya lagunya sekian. Pas mereka pun mungkin akan beranjak pergi, kita ganti ke yang agak oldies misalnya. Oh, berarti Pokoknya harus misalnya- diperhatikan gitu ya? Harus kalau misalnya saya ya, kalau misalnya saya selalu berpatokan kayak gitu tuh bang. Lihat keadaan sih. Saat misalnya teman-teman nih maaf tidak rasis teman-teman, tapi ada teman-teman Jawa yang minta lagu Jawa, saya Iya. coba bawakan bang. Iya. Karena kan ya namanya musik kan juga selera ya. Selera. Jadi ya tergantung ke ininya juga gitu. Dan memang sebenarnya meskipun musik itu selera masing-masing ya, tapi sebenarnya kan ini juga universal. Artinya misalnya musik Jawa yang menikmati juga banyak orang. Banyak. Sampai kita pun Musik Dayak pun yang menikmati iya juga banyak banyak. orang. Banyak. Musik lain. Itu kerennya musik tuh. Bahasa ini. Ayan tertarik kan? Ayan bisa main kayaknya. Ayan bisa main ini kan? Bisa main gitar, musik kan? sape atau suling. Bisa nggak? Bisa salah satu alat musik. Aku mau main piano. Oh malah main ya? Yes, sama Tapi sama cuma sekali. lagu tahunnya lagu Kucing Garong. mainstream sekali ya kucing garwe. Sering dicuri kan? Dulu kan hobi nonton itu dengar lagu Kucing Garong. Oh. Kelakuan si Kucing Garong. Pernah dengar nggak sih? Pernah loh. Tapi aneh tuh ya kok. Maksudnya Oh, orang seperti Ayan. minimal piano nih kan? Minimal piano saya suka lagunya ini. Dia piano sama keyboard. Oh, Keyboard iya. keyboard. Nah, Minimal Iya. kan lagu siapa tuh yang main keyboard gitu. Iya. Ini Yofi Uno misalnya ya, Bang, ya. Oh ya. Malahan garong ya. Musik garong. Ada juga yang. Lagu Isyana Saraswati misalnya kan. Main. Tapi masih mungkin ya sih bang. Aku suka dengerin musik. Aku penikmat musik. Aku Oke. penikmat seni. Banyak karya seni yang aku suka. Tapi aku nggak bisa main musik. Aku paling nggak bisa main musik sampai hari ini. Nggak ngerti ketukan, nggak ngerti irama. Buta nggak ngerti- nada. Tapi aku suka banget. Orang-orang kayak aku masih bisa nggak sih baca musik di umur segini? telat nggak bang? Atau Bisa lah, bisa. Yang nggak tahu lah ya, mungkin kalau misalnya untuk ngajar itu mungkin ke yang lebih ahli lah. Tapi Iya. menurutku semua bisa dipelajari sih bang. Semua bisa dipelajari karena manusia tuh unik sih. Kalau misal nggak tahu lah ya, bukan keunikan manusia lah, karena kayaknya sesuatu yang mau kita pelajari itu bisa pasti bisa. Aku selalu percaya itu sih. Kayak aku dulu nggak pernah tahu bakal bisa ini kan, bakal bisa ngeproduksi emas dari batu gitu. Iya. Akhirnya aku tahu prosesnya gara-gara belajar selama 7 hari. Akhirnya jadi. Padahal aku tidak pernah punya basic apapun itu bang. Iya Hanya sih. lihat dulu, tidak pernah tahu mancing, diajarkan mancing. Mancing itu butuh skill juga loh bang. Nari, kita gulung, kita Tahu itu butuh kapan skill. timing. Karena saat pasang mata pancingnya jelek, bakal Iya. bisa lepas, gampang lepas. Kayak gitu, itu butuh skill semuanya. Jadi emang Semua dipelajari. ngaci, semen. Iya. Nah, dulu aku pernah itu waktu Covid renov warung, kita buat baru ngaci sendiri bang. Belajar semen. Bisa, harus dipelajari sih. Semua harus dipelajari. Berarti Bisa bang, apalagi seharusnya sekarang. bisa ya. Bisa. bisa lah. Cari gurunya sih kalau misalnya emang mau cepat, cari ini emang cari instruktur. Instruktur ya. Instruktur. Cuman kembali sih ya, kadang di usia segini musuh kita tuh waktu. Waktu, iya benar. Bagi waktunya sih bang, cari Iya, waktunya emang. karena waktu adalah uang.
Kalau Ya. kita nggak punya waktu berarti nggak punya uang. Betul. Oh gitu ya? Oh enggak. Oh iya. Kalau punya waktu berarti uangnya banyak nih orangnya. Waktu adalah uang. Kalau dia lagi nggak punya waktu berarti lagi cari uang. Iya lah. Ini Dedi Bisa kamu. jadi. Oke. Iya dong, kan. Nah, kalau Bisa konsep jadi, Bang Pandi bisa jadi. dan kawan-kawannya bisa mancing punya banyak waktu, berarti punya banyak uang. Bukan. Sebenarnya gini bang. Sebenarnya kita tahu batas syukur sih sebenarnya. Nah kayak gitu. Misalnya nih, aku dulu pernah punya teman ya. Dia bilang kayak gini. Yang penting aku 1 bulan dapat 1.200.000, aku mancing. Gitu. Ada tuh teman aku. Sampai sekarang hidup dan jadi bos dah sekarang. Wow. Oh, luar biasa sih. Iya, dia suka ada Gitu. prinsip. Tapi prinsip itu sih akhirnya dia ngejaga kewarasannya untuk terus berkembang, akhirnya sampai sekarang sekarang dia udah mengenal bahwa sebenarnya cari uang tuh ya kita harus hantam sebagai laki-laki ya. Wah, Nah. itu apa namanya prinsip yang ini ya, yang harus dimiliki banyak Betul. orang. Rasa syukur. Rasa syukur. Itu paling penting. Sekarang tuh manusia memang lupa bersyukur. Kayak kita. Karena Tidak. tuh apa ya? Kita- ya. Emang udah jadi dasar kita sebagai manusia, kita tidak akan pernah cukup kan Betul. dalam hal Tidak pernah apapun. puas. Hanya tinggal kita balik ke kitanya aja. Udah bersyukuri belum nih? Bulan ini udah bersyukuri belum? Nah, Tapi itu mau dijadikan hari-hari atau pas di sini aja nih ngomong bersyukur nih. Biasa manusia. Enggak. Tapi aku jatuh memang bersyukur sih karena dikasih cara untuk cari uang kayak gini. Terus kadang ada orang percaya gak kan ngerjain apa-apa kayak. Aku tuh wajar banget sebenarnya kayak misalnya disuruh ngerjain apa-apa kayak gitu tuh. Karena kadang ada teman-teman yang minta bantu gak kayak bang bantu kerjain ini ya ada fee-nya sekian. Aku kerjain walaupun di luar musik kayak gitu. Iya. Selagi masih positif, Iya. aku kerjain. Di konten juga keren-keren Bang Pandi. Wih. Oh iya, itu konten medsos. Konten medsos juga Kebutuhannya keren-keren. lah. Iya. Oh, bahasa gaul itu fan service kayak gitu. Tapi kebutuhan untuk teman-teman yang Iya, follow iya, kita paham. di ini kan medsos kan. Betul. Ya, mereka follow kita kan untuk itu. Iya, ada alasan. Ada alasannya. Aku nih di follow. Kalau misalnya nggak ada fotonya kan, lucu Betul, nih. betul, Nah. betul. Kalau misalnya mereka follow kita, tapi kita nggak menghadirkan sesuatu juga kan, akhirnya ya mereka juga ninggalin gitu kan. Wah, pantasan followersku turun. Aku Upload. nggak pernah posting Nah, apa-apa itu malah Velocity, kan. Velocity ke apa? Serius. Nyanyi mangu. Iya. Jadi aku mau TikTok kan ya. Oke. Dan Iya. ini ya tadi ya. Penefma Gang itu, Yang Gang. grup-grupnya Bang Pandi, teman-temannya Pandi itu memang kayak mereka produktif gitu. Banget. Iya, Itu orang ada yang biasa sih. di dunia ini fotografer ya kan, dunia konten kreator, bahkan di dunia apa namanya kantoran tuh mereka cemerlang ini ya karir-karirnya. Emang aku masuk ke grup situ. Ada. Kita satu grup. Berarti salah satunya cemerlang. Iya, salah satunya. Beliau memang Apa? kita lihat kan one of a kind lah di One ini kan One di of Ketapang. Nasi goreng lagi. Tapi serius. Iya kan? Nah, iya sih, Nampak memang. juga. Iya sih, Salah satu orang yang timbul juga ke permukaan. Tapi asli, aku banyak belajar dari mereka sih. Asli keren. Mereka Penefma Gang harus ya. Mau masuk Penefma Gang boleh nggak? Ada tiket masuknya bang. Iya, meskipun Nyanyi lagu Indonesia Raya. Wow. Nasionalismenya dikembangkan di sini. HRD-nya Rizky KW. Aduh, dia kunci masuknya di situ. ini masuknya deh. Dan ini ya, meskipun Penefma udah nggak ada, tapi Iya. terus-terusan semangatnya. Semangatnya itu ya. Ya, sekarang jadi apa namanya klub klub mini soccer. Klub mini soccer. Mini soccer yang ini, yang jersinya paling mahal. Bahaya nih. ya, Yang warna ya. pink-pink itu. Iya. Kok tahu ya? Kok tahu? Ini Iya. dulu dong kita Ya, gengsi. yang pecinta bola atau yang pecinta mini soccer mungkin tahu kenapa mahal. Ya. Gede loh. Iya betul. Tapi luar biasa ya ada teman-teman apa namanya pengusaha muda juga, ada Iya. teman-teman UMKM juga banyak di situ. Keren pokoknya. Ya. Dan kita nyari kita memang spesifik nyari orang-orang yang keren-keren kayak gitu. Betul. Nanti berarti dalam grup itu dia undang Suti semua. Yang penting bisa ngasih inilah ya, bisa ngasih ke teman-teman apa gitu Education-nya, pelajaran lah, Itulah. knowledge atau experience apa yang bisa Ya, diajar. kita kan berawal ini dari Bang Fendi. Kita awalnya cari teman-teman kerja ya Kak. Kita sering ketemu orang-orang yang menurut kita inspiratif di dunia kerja kita, Iya. tapi jarang terekspos. Betul. Termasuk Bang Fendi. Tapi Bang Fendi semua orang udah kenal sih yakin. Iya. Keren. Tambah di sini makin terkenal.
Amin, mudah-mudahan ya. Fansnya ya. Kontennya juga mudah-mudahan makin banyak. Amin. Kontennya seru-seru, apalagi konten musiknya kadang live-nya juga aku sering nonton tuh siang-siang ya. Menonton setia kasih nasi goreng. Iya. Teman aku. Itu keren-keren apa namanya? Kontennya juga. Terus ingat ya Mama Di, kita pernah DM-an. Iya. Ingat gak? Pengen buat ini kan, record kan. Iya. Sampai hari ini kan Belum pernah kesampaian. Belum kesampaian. Dia punya ini loh, Bang Pandi punya studio. Ini studio ya? Bisa dibilang studio ya kak? Keren studionya. Iya sih, bukan kalau dia punya studio kan benar-benar harus ini kan. Apa nyebutnya? Proper. Kayaknya apa ya? Properti, tempat untuk inilah, tempat untuk berkreativitas lah sendiri. Kayak ada aja. Itu untuk di rumah? alat rekaman. Boleh kah? Boleh dong. Seriusan? Aku Serius. penasaran banget. Boleh. Iya, aku sebenarnya pengen ajak ke situ malam ini. Kita di studio. Iya ya harusnya ya. Harusnya. Boleh. Tapi enggak apa-apa. Iya. Sebenarnya belum. Nes boleh nih kali-kali kita bisa ini. Boleh itu dong. Boleh pengen, lah. pengen nyobain sih serius. Kalau untuk ketapang apa jangan enggak gitu. Iya. Tapi jangan untuk oknum ya. Tapi kalau untuk ketapang, bukan ketapang teman-teman kreatif gas terus. Betul. Ayo terus. Iya. Wah keren nih Bang Pandi. Thank you banget. Iya. Udah sadar. Berapa lama dong kita? Hah? Wow. Udah sejam. Wah, udah keras ya. Wis, keren. Mak. Iya, serius. Asli Udah keras ya. lewat. Keren sih. Mudah-mudahan banyak ditonton juga ini. Amin. Mudah-mudahan memberikan sharing Karena pengalaman. ceritanya sampai kita aja nggak terasa apalagi penonton. Wih. Podcast UMKM. Iya. Mencari keuangan di sini. Masih berintis. Apa namanya? Makasih banyak Bang Pandi Ya. udah sharing-sharing di sini. Sama. Mudah-mudahan ya bisa terwujud ya main minister farmasi. Oh. Mancing ya Ting belum mancing. Jadi cita-cita abang itu terwujud. Aku pikir. Boleh. Ya, aku serius takut di atas air, aku takut masih Nggak apa, boleh sih nanti bisa. boleh. Nanti pas mancing udah pasang. Amin. Nggak bakalan Letakkan dia di samping abang. Serius, karena mereka kan sampai nginep-nginep ya. Kadang Iya. tuh pulangnya besoknya gitu. Jadi kadang kan ya Ayan tahu kan kita kadang nggak punya Ya, waktu ya. yang bisa nginep apa segala macem. Jadi kadang-kadang belum bisa. Ya mudah-mudahan aku pengen banget serius pengen ikut mancing. Penasaran. Amin. Harus Penasaran. sebelum kita ini harus dirasain. Harus coba apapun seharusnya. Sebelum tidak ada waktu untuk kayak gitu kan. Betul. Siapa tahu besok udah ini kan. Aduh. Forecastnya udah padat banget. Amin. Jadi Oke. waktu masih ada waktu aja. Oke, teman-teman juga makasih udah nonton sampai sejauh ini. Ya kita nggak pernah nyuruh mereka subscribe dan like ya kayaknya. Iya. Harus dong. Bang Pandi dong bilang. Iya, teman-teman jangan lupa di subscribe dan di like ya. Share juga ke grup WhatsApp keluarga, grup WhatsApp kantor, teman, apapun itu harus di share nih. Terutama fansnya Bang Pandi. Iya, ada. Apa nama fansnya ada? Nggak ada. Amin, mudah-mudahan punya fans ya nanti ya. Ya udah dong yang minta foto bareng. Itu dulu. Masih ya. Thank you banget Bang Pandi udah sharing Sama-sama. banyak dan teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Mudah-mudahan masih terus nontonin kita dan masih banyak lagi tamu-tamu di Ketapang yang keren-keren yang akan kita undang di podcast barunya. Ayo, itu aja. Jangan lupa nonton. Dadah.